Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaura Habibah. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 240201020474. Yang saya hormati Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Izinkan saya pada hari ini untuk mempresentasikan tugas etika bisnis saya. Topik pembahasan. Nah, pada topik pembahasan saya kali ini, dari saat ini tuh terdapat beberapa isu terkini terkait etika bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah praktik greenwashing, di mana perusahaan mengklaim produk atau layanan mereka ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli pada keberlanjutan. Nah, tugas saya di sini yaitu menganalisis salah satu artikel yang berjudul Kegagalan Berulang Proyek Food Estate, ribuan hektar sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai dan beralih menjadi kebun sawit. Baik, yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai pandangan saya terhadap proyek food estate, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Dapat dikatakan saya tidak setuju dengan cara proyek food estate ini dijalankan, di mana proyek ini tuh em, di mana proyek ini mencerminkan pendekatan top down yang mengabaikan karakteristik ekologis lokal, pengalaman historis, kesejahteraan petani, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam segi persoalan ekologis, proyek ini sesungguhnya mengabaikan karakteristik ekologis dasar wilayah, di mana fakta bahwa hanya 1% lahan gambut yang layak untuk pertanian menunjukkan kesalahan fundamental dalam perencanaan. Adapun kegagalan berulang, artikel tersebut mengungkapkan pola histeris yang memprihatinkan, di mana proyek food estate ini mirip dengan proyek PLG di era Orde Baru yang sudah terbukti gagal, di mana itu ada pola jatuh ke lubang yang sama. Ini menandakan absennya evaluasi mendalam dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Adapun dampak sosial ekonomi. Nah, para petani lokal seperti Sanau menjadi korban eksperimen ini, di mana tuh mereka mengalami tiga hal. Yang pertama, kegagalan berkali-kali dalam menanam padi. Yang kedua, hilangnya potensi produktivitas lahan. Dan yang ketiga, pengalihan lahan ke perkebunan sawit yang dianggap lebih menguntungkan. Selanjutnya, identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam artikel proyek food estate kali ini. Nah, proyek food estate ini adalah contoh nyata praktik greenwashing tingkat tinggi, di mana greenwashing adalah tindakan perusahaan yang membuat klaim tanpa bukti bahwa mereka telah membuat produk yang ramah lingkungan, yang sebenarnya masih mengandung bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Itu pengertian si greenwashing menurut Hayes pada tahun 2023. Nah, pada artikel tersebut, retorika pembangunan dan ketahanan pangan digunakan untuk menutupi ketidakberhasilan dan potensi kerusakan sistemik. Berdasarkan artikel tersebut, proyek food estate memunculkan beberapa isu etika bisnis seperti greenwashing dan manipulasi informasi, pelanggaran prinsip transparansi, pelanggaran prinsip akuntabilitas, pelanggaran prinsip kejujuran, pelanggaran prinsip keberlanjutan, dan adapun prinsip-prinsip etika bisnis yang diabaikan, seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, keberpihakan pada kepentingan stakeholder, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, dan tanggung jawab lingkungan. Nah, implikasi etis dari proyek ini tuh merendahkan martabat petani, menghancurkan mata pencaharian lokal, dan merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Selanjutnya itu ada saran konkret untuk pemerintah atau pihak terkait agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Nah, itu yang pertama, pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan ahli ekologi, pertanian, dan pemberdayaan masyarakat.
Evaluasi ini tidak sekedar formal, melainkan harus menghasilkan peta jalan konkret yang mempertimbangkan karakteristik spesifik lahan gambut dengan fokus pada tingkat kesesuaian lahan untuk pertanian. Yang kedua, proses perencanaan ulang proyek harus berbasis partisipatif, di mana petani lokal menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan. Mereka perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan dan sampai hingga pemulihan komoditas yang sesuai dengan kondisi ekologis setempat. Di mana pendekatan bottom up ini akan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya teoritis, tetapi praktis dan sesuai dengan pengetahuan lokal. Selanjutnya, itu ada membangun sistem pendampingan dan pemberdayaan petani yang komprehensif, di mana ini tuh bukan sekedar memberikan bibit atau alat, melainkan program pelatihan berkelanjutan tentang praktik pertanian adaptif, manajemen lahan gambut, serta diverifikasi tanaman yang cocok dengan kondisi ekosistem. Saran yang keempat itu ada pemerintah harus membuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Setiap tahap proyek harus dipetakan, didokumentasikan, dan dapat diakses publik. Dan yang terakhir, pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif pengolahan lahan yang tidak sesuai untuk pertanian. Alih-alih mengubah menjadi perkebunan sawit, lahan gambut yang tidak produktif bisa dialih fungsikan untuk kegiatan konservasi, restorasi ekosistem, ataupun program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat lokal. Selanjutnya, peraturan pemerintah atau undang-undang yang relevan di Indonesia, di mana itu terkait pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan, konversi lahan, dan perlindungan lingkungan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana tujuannya itu melindungi lahan pertanian dari alih fungsi, dan klausul kunci menjamin ketersediaan lahan pertanian pertanian pangan, dan evaluasinya proyek food estate berpotensi melanggar undang-undang ini karena beralih fungsi ke perkebunan sawit. Yang kedua itu ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2016 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang dimana itu memberikan pedoman teknis perlindungan lahan dan mengatur mekanisme penetapan lahan pertanian pangan. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yaitu mengatur konversi dan pemanfaatan lahan perkebunan dan menekankan prinsip berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu mewajibkan analisis dampak lingkungan sebelum pembukaan lahan dan menekankan prinsip kehati-hatian serta pencegahan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, dari materi yang sudah dibahas tadi mengenai greenwashing, adapun langkah-langkah pihak terkait agar sesuai dengan peraturan tersebut. Di mana itu ada pemenuhan analisis kelayakan, yang dilakukan itu adalah menganalisis menyeluruh dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kedua, verifikasi tingkat kesesuaian lahan sebelum pembukaan. Langkah selanjutnya yaitu mekanisme perlindungan lahan, di mana itu hindari konversi lahan pertanian menjadi perkebunan sawit dan juga menetapkan zona perlindungan lahan pangan. Dan langkah yang ketiga, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan memberikan kompensasi dan alternatif mata pencaharian. Dan langkah selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas, di mana itu mempublikasikan rencana dan evaluasi proyek, dan juga melakukan audit berkala terhadap proyek food estate. Dan langkah yang terakhir, yaitu pendekatan ekosistem, yaitu prioritaskan restorasi lahan gambut serta mengembangkan model pertanian adaptif. Selanjutnya, outcome atau hasil yang Anda harapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku. Nah, outcome atau hasil yang saya harapkan itu, jika proyek food estate ini dikelola dengan lebih baik, saya mengharapkan outcome transformatif yang mencakup dua dari dimensi utama. Yang dimana pertama itu dari segi
ketahanan pangan. Akan tercipta model pertanian adaptif berkelanjutan yang menghasilkan produk pangan sesuai karakteristik ekologis lokal, bukan sekedar target produksi. Nah, yang kedua, dampak lingkungan akan bergeser dari kerusakan menuju restorasi. Ekosistem gambut akan dipulihkan keanekaragaman hayati yang dilindungi dan lahan-lahan tidak produktif dialihfungsikan untuk konservasi. Pendekatan berbasis ekologi akan menggantikan paradigma eksploitatif sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin ini ya, yaitu dampak dari ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Pada aspek sosial ekonomi, masyarakat akan bertransformasi dari objek menjadi subjek pembangunan, di mana petani akan diberdayakan melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan keterlibatan aktif dalam perencanaan. Mata pencaharian mereka akan lebih terjamin dan beragam melalui pertanian agroekologis. Outcome atau hasil paling signifikan adalah perubahan paradigma pembangunan, di mana proyek food estate akan bergeser dari sekedar infrastruktur menjadi proses transformasi. Nah, sosial ekologis yang menempatkan manusia dan lingkungan sebagai fokus utama. Ini bukan sekedar proyek ketahanan pangan, melainkan blueprint pembangunan nasional yang berkelanjutan, berkeadilan, dan bermartabat. Kepercayaan masyarakat akan pulih karena mereka melihat pemerintah menjalankan proyek secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata. Di mana model ini tuh berpotensi menjadi contoh pendekatan pembangunan holistik yang dapat direplikasi di wilayah lain. Baik, eh, berikut referensi dari materi yang telah saya bawakan pada tugas etika bisnis kali ini. Dan saya mengucapkan permintaan maaf apabila ada salah kata dan pengucapan pada saat saya presentasi pada pagi hari ini mengenai tugas etika bisnis saya mengenai greenwashing. Sekian presentasi saya mengucapkan maaf dan terima kasih untuk Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Terima kasih, Pak.